Kalian pernah nggak sih ngerasa mau beli ayam geprek aja ya harus mikir 2 kali? Nah, itu tuh realita aku hidup di Singapura selama 10 tahun ke belakangnya. Aku udah hidup di Singapura selama 10 tahun. Dan coba tebak, harga Indomie plus ayam geprek di Singapura kira-kira berapa? Di Australia Indomie nggak terlalu mahal ya. Mahal sih lumayan. Satu pak Indomie itu bisa ya Rp5.000. Sama yang geprek $9, $10. Ada satu toko di Singapura ya, jual Indomie ayam geprek di harga segini. Yang sama dengan Rp121.000. Coba, Indomie ayam geprek. Satu porsi, satu Indomie dan satu ayam geprek pakai kerupuk lah. Oke, jadi di episode ini aku akan kupas tuntas tentang biaya hidup di Singapura, salah satu negara yang termahal di dunia. Dari sewa kamar sekecil kardus sampai bubble tea yang diam-diam menyedot tabungan kalian ya. Yakin Singapura salah satu paling mahal di dunia? Menurut statistik ya, Singapura di-rank sebagai salah satu negara paling mahal di dunia. Aku juga di sini bakal share tips and tricks ya, gimana cara biar hidup di Singapura sebenarnya nggak terlalu semahal itu gitu. Oke, nama saya Raymond Harrison, saya AI Engineer di Singapura. Saya dari SMP ya udah hidup di Singapura. Jadi di video sebelumnya kita udah bahas culture shock yang aku alami di Singapura. Silahkan dicek di sini. Dan kita punya perantau selanjutnya. Jadi nama aku William, aku sebagai perantau nomor 2. Aku sudah di Melbourne di Australia selama 10 tahun dan aku di sini sebagai project manager. Oke, sekarang yang pertama bikin Singapura lumayan mahal ya. Apa sih? Pertama, rent, akomodasi. Jadi akomodasi di sini lumayan mahal ya. Yang tadi aku bilang ini kamar aku ya. Mau lihat sekecil apa nih aku bawa kamera. Gak terlalu kecil sih ya, segitu. Gak tahu kelihatan atau enggak, lumayan gelap. Tapi kamar sekecil ini ya, aku bayar untuk kamarnya doang, belum termasuk listrik, belum termasuk gas, belum termasuk wifi dan apapun. Itu 1.200 Singapura dollar per bulan. Jadi aku sewa kamar ini kalau aku jadiin ke Indonesian rupiah ya, 15.400.000 rupiah. SGD naik terus 12.900 sekarang. Sejak kapan sih SGD naik lagi? Australian dollar aja masih 10.600 lebih. Aku sewa ini sekarang 15 juta lebih. Belum termasuk wifi, belum termasuk listrik, belum termasuk gas. Kalau kita tambahin wifi, listrik, gas, dan lain-lain, kira-kira satu bulan aku ngeluarin 1.300 sampai 1.350 ya. Itu sama dengan, nah kita hitung 1.350, 17.400.000 rupiah. Bayangin, ini untuk satu kamar segini doang. Kenapa Singapura semahal ini? Karena kita nggak punya tempat, kita nggak punya lahan. Jadi space itu sangat-sangat berharga, space itu sangat-sangat mahal di Singapura. Tapi Kak Riman, kalau aku student kan nggak semahal itu kan? Nah, betul sekali. Kalau kalian student, ada beberapa tempat yang kita sebut student accommodation atau hostel atau boarding school, dan di situ harga sewanya disubsidikan sekolah, disubsidikan pemerintah. Jadi jauh lebih murah. Enak banget kok di sini student accommodation tidak disubsidi sama siapa-siapa. Itu rip off. Kenapa? Harga di student accommodation kamar yang sangat-sangat kecil, gak ada private roomnya aja. Cuman ini ranjang di selainnya tuh bukan pakai sekat, di selainnya pakai laci. Tahu berapa? $1.500. Itu di City aja dulu ya, 10 tahun yang lalu bisa dapat apartemen 2 bedroom lah, satu kamarnya itu bisa tuh 1.500. Oke, itu di Melbourne. Kalau di Singapura, waktu aku kuliah ya, aku tinggal di hostel sekolah, di hostel kuliah itu aku bayar di $400 per bulan. Sekitar $400 per bulan, kita bagi satu kamar 2 orang. Ya, ranjangnya ngadep-ngadepan gini rada awkward sih, tapi lumayan murah ya, $400 per bulan. Lumayan murah untuk harga Singapura. Tapi ya harga sewa apartemen atau rumah di sini lumayan mahal. Aku 1.200 untuk mendapatkan kamar sebesar ini udah termasuk lumayan murah ya. Soalnya aku tinggal di HDB, bukan di kondo. HDB itu perumahan pemerintah, jadi pemerintah yang bikin, dan ini jatuhnya biasa lebih murah, dan lokasi aku sebenarnya nggak terlalu bagus. Kamu berapa lama tuh commute ke kerja? 2 jam. Kalau naik MRT. Jadi 2 jam Kalau berapa naik kali? 4 MRT, jam. 2 jam ke tempat kerja aku dari rumah aku. Dan kerja aku mulainya jam berapa? Jam 8. Untung aku dikasih shuttle bus sama kantor ya. Jadi aku shuttle busnya setiap hari dari MRT dekat rumah aku tuh berangkat jam 6.40, nyampe ke kantor jam 7.40-an lah. Itu kalau naik shuttle bus. Kalau naik public transport bisa 2 jam. Oke, segmen berikutnya kita bahas makanan ya. Kalau orang begitu nginjek kaki ke Singapura, mereka ke airport ya, mereka biasa lihat makanan di airport lumayan mahal ya, bahkan fast food gitu, McD, KFC bisa sekali makan
8-10 dolar itu kayak 100.000, 120.000, ya. Tapi sebenarnya kalau kita pintar cari makan, ada spot-spot lokal yang memang orang lokal Singapura tuh makannya biasanya di sana. Kita sebut tempat ini hawker center ya. Jadi kalau kita ke hawker center sekali makan bisa satu porsi makanan bisa 5 dolar gitu. Mungkin tambah minum 2 dolar jadi 7 dolar. Tadi malam pulang kerja aku tuh baru makan kway teow. Kway teow ini harganya di 6 dolar 50 sen. Aku juga beli minum lime juice di harga 2 dolar 20 sen. Jadi totalnya berapa? Dikonversi ke Indonesian rupiah berapa? Silahkan editor. Aku males ngitung. Nah, ini makanan yang murah di Singapura ya. Ini kalau kita ke hawker center. Kalau kita mau makan masuk ke mall yang murah itu biasa fast food. Fast food di kisaran harga 8-10 dolar gitu. Kalau kita makan restoran yang biasa-biasa, satu orang biasanya bisa jatuh ke 15 dolar sama dengan berapa rupiah? Atau kalau kita ke restoran yang mungkin mid high ya, nggak terlalu mahal tapi nggak terlalu murah juga, biasa sekitar 30-40 dolar. Kalau restoran yang mahal-mahal yang Michelin star ya itu beda cerita ya, satu orang bisa ratusan dolar, itu beda cerita. Tapi ya, if that's your cup of tea, go ahead. Gara-gara SGD naik, harga-harga di Singapura yang kalau dibandingin sama Australia ya mahalan Australia awalnya, sekarang Singapura jadi mahal juga ya. Ya makanya kemarin ini papa kita baru ke Singapura ya, mau jengukin aku waktu aku baru lulus kuliah. Di sana dia udah lama banget nggak ke Singapura kan, beberapa hari di sana aja. Aku ngomong ke papa aku kan, kapan lagi ke Singapura nih? Gak mau, mahal. Gak ada apa-apanya, mahal lagi. Belum ke Australia tuh papi. Tahu kan kemarin pas si mami ke Australia di airport makan restoran di food court, tahu berapa? Iya, ingat. Itu satu bowl aja sampai 250.000. Makan apa tuh? Makan Jepang yang paling itu pakai piring plastik. Itu bukan di airport lagi, itu di food court mall. Di food court mall di bagian barat. Barat itu bagian yang lebih murah dibanding bagian timur. Oke, kita masuk ke segmen berikutnya, kita ngomongin transportasi. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.